Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat pagi Sobat Rimawan di seluruh Nusantara. Kita pernah mendengarkan banyak hal tentang pepatah daripada untuk mengamankan lingkungan hidup. Di antaranya adalah merangkai akar, merajut bumi. Itu memang mudah diucapkan, tetapi masih banyak sebagian yang belum paham akan maksud merangkai akar, merajut bumi. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu agroforestry. Jadi tetap pantau, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kelompok tani hutan yang ada di Kabupaten Madiun pada khususnya, dan seluruh sobat rimawan yang ada di Nusantara. Tetap pantau terus. Cikidau, salam lestari. Agroforestry itu adalah salah satu bentuk pengolahan lahan di bawah tegaan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang agroforestry. Yang kita tahu bahwa agroforestry itu terdiri dari agrikultur dan forestry, sehingga disebut dengan agroforestry. Sedangkan definisi agroforestry ialah suatu sistem pengolahan lahan secara intensif yang menggabungkan kombinasi tanaman kayu dengan tanaman budidaya atau ternak, dan keduanya pada bidang lahan yang sama. Adapun karakteristik agroforestry itu penggunaan lahan dipadukan menjadi satu kesatuan wilayah lahan, kemudian mengandung interaksi yang kompleks antara komponen yang cocok dengan lingkungan tertentu dengan kebutuhan manusia. Kemudian kompetisi dan manajemennya adalah suatu yang kritis, menghasilkan 2 atau lebih jenis produk. Kemudian siklus praktek agroforestry selalu lebih dari 1 tahun. Berikutnya yaitu pengeterapan agroforestry sederhana sekalipun secara ekologi maupun ekonomi lebih kompleks daripada sistem monokultur. Adapun keunggulan daripada agroforestry yaitu agroforestry memberikan peluang pasar baru, kemudian menjaga kondisi iklim yang baik untuk pertanian, kemudian perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan. Kemudian untuk perbaikan kualitas udara dan air, diversifikasi pendapatan petani, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ada 5 tipe agroforestry yang umum dikenal, yaitu forest farming, alley cropping, silvopasture, repairing, dan wet breaks. Untuk yang pertama, forest farming adalah budidaya khusus tanaman bernilai ekonomi tinggi. Di bawah tegaan biasanya naungannya merupakan kanopi hutan yang dengan sengaja dimodifikasi atau dipertahankan untuk memberikan tingkat naungan tertentu dan tempat hidup yang baik serta untuk meningkatkan produksi. Beberapa tanaman khusus yang toleran terhadap naungan yang umum dibudidayakan dalam sistem usaha tani hutan oleh masyarakat di Indonesia itu biasanya ya kopi, coklat, porang, padi gogo, jagung, kedelai, dan juga empon-empon. Di sini adalah contoh tanaman di bawah tegaan. Ini pemanfaatan tegaan dengan tanaman kopi. Di bawah ini adalah tanaman jagung, padi gogo. Akan empon-empon juga akan hidup baik di bawah tegaan, yang penting intensitas cahaya yang cukup. Yang kedua yaitu alley cropping. Alley cropping itu mengombinasikan tanaman kayu yang ditanam pada jalur tunggal atau jamak dengan tanaman pertanian
atau multi row dengan tanaman pertanian atau hortikultura yang ditanam pada bidang tanam yang lebar di antara jalur tanaman kayu tersebut. Nah, ini contohnya. Sedangkan tipe agroforestry itu ada dua. Ini adalah gambarannya. Jadi yang pertama itu tanaman pertanian yang dikelilingi dengan tanaman kayu-kayuan, kemudian tanaman yang bersela yaitu antara kayu-kayuan, tanaman pertanian, kemudian kayu-kayuan lagi. Yang berikutnya itu sama, cuman berselang satu, jadi kayu-kayuan, tanaman pertanian, kayu-kayuan, tanaman pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu random. Random itu karena mungkin kondisi hutan yang ada kemudian dimanfaatkan, jarak tanamnya tidak beraturan tetapi di bawah tegaan masih bisa digunakan. Yang ketiga, silvopastur. Jadi silvopastur itu merupakan kombinasi tanaman kayu dengan tanaman pakan ternak seperti rumput gajah dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi di sela-sela tanaman itu ditanami tanaman pakan ternak. Silvopastur itu dapat dipraktekkan dengan dua cara. Yang pertama, menanam kayu pada padang rumput yang telah ada atau menjarangkan atau mengurangi tegakan kayu hutan yang telah ada kemudian menanami dengan hijauan pakan ternak atau rumput. Itu bisa dilihat dari pendapatan, yaitu pendapatan pertama pohon dikelola untuk kayu bernilai ekonomis tinggi. Kemudian pohon juga menyediakan shelter untuk ternak guna mengurangi stres karena panas, memperbaiki makanan dan air untuk konsumsi ternak. Pakan ternak dan ternak memberikan income untuk jangka pendek dan kayu bernilai ekonomi tinggi memberikan income lebih besar untuk jangka panjang dari keseluruhan lahan. Nah, ini yang keempat itu riparian and upland forest cover itu adalah larikan-larikan, jadi strips vegetasi permanen terdiri atas pohon, semak dan rerumputan ditanam atau dikelola di antara lahan pertanian. Biasanya lahan budidaya itu merupakan tanaman rumput dan tubuh air. Jadi di situ ada sungai, anak sungai untuk mengurangi runoff dan non-point source pollution. Ini gambarannya. Jadi di sekitar sungai. Adapun manfaatnya itu memberikan perlindungan terhadap banjir yang jelas, kemudian sebagai filter air dari lahan pertanian, kemudian menghasilkan produk bernilai ekonomi, memantapkan stabilitas atau tanggul sungai, kemudian sebagai habitat biota air. Yang berikutnya yaitu pemecah angin atau sabuk pelindung. Nah, ini ternyata kita tidak menyadari bahwa tanaman yang menggunakan sistem agroforestry itu sebagai pemecah angin atau sabuk pelindung. Jadi maksudnya adalah tanaman pohon atau semak yang biasanya terdiri dari atas satu atau dua larik tanaman sedemikian rupa sehingga menyediakan perlindungan dari angin dan untuk melindungi tanah dari erosi. Ini gambarannya. Jadi dengan adanya pepohonan ternyata bisa seperti itu. Maksudnya pemecah angin atau sabuk pelindung itu digunakan untuk melindungi berbagai tanaman yang sensitif terhadap angin. Di samping itu juga memperbaiki proses penyerbukan tanaman oleh serangga. Untuk ternak itu membantu mengurangi stres dan mortalitas pakan dan ketersediaan air, mengendalikan bau hewan. Kayu-kayuan yang bernilai ekonomi tinggi dapat dikelola sebagai wet breaks untuk meningkatkan nilai komponen hutan. Ya,
sedangkan aspek ekologi dari agroforestry itu, sistem agroforestry memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama, kompetensi antara tanaman harus diminimalkan. Jadi untuk tidak membudidayakan tanaman atau ternak yang menggunakan semua sumber daya yang sama. Demikian juga perlu diperhatikan persaingan untuk memperoleh sinar matahari. Berikutnya, saling melengkapi, saling mengisi di antara tanaman harus maksimal. Maksudnya saling melengkapi ataukah berkompetensi sangat tergantung pada sistem perakaran tanaman dalam kaitan memperoleh air dan unsur hara. Sedangkan keunggulan agroforestry sendiri itu yaitu memperbaiki kesuburan tanah yang jelas, kemudian menciptakan kondisi kelengasan tanah dan iklim mikro yang baik. Berikutnya yaitu melakukan konservasi tanah yang jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan materi pada hari ini bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan pada lahan-lahan yang sudah ada, baik itu hutan negara maupun hutan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Lestari makmur. Lestari makmur.